orang membuat makar dengan Allah, membuat masalah dengan Allah, Allah buat, Allah beri masalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Bayangkan orang ini gak pernah meninggalkan sholat. Wahada orang memang muhsinin, orang yang mendapatkan wilayah megap. Allah katakan ahlu tuqa, yang takwa, yang memang di hati orang ini hayat Al-Quran, hidup Al-Quran. Masya Allah, orang yang mendapatkan keteduhan Allah subhanahu wa ta'ala, gak mendapatkan makar murkanya Allah. Ngebayangin hidup kalau susah, mendingan kita ngebayangin senang dan kita sholat. Ini sholat ini sempurnanya perbuatan seorang, dan musuh dari sholat ini nifaq, orang yang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam suatu perkumpulan Darul Mubarakah, tempat yang penuh keberkahan Majlis Al-Khair ini, mudah-mudahan Allah masih memberikan selalu hidayah, ma'unah, maghfirahnya selalu, amin. Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ustaz Syafi'i selaku khadim Majlis Al-Khair, mudah-mudahan digabul hajat, panjang umur, sehat afiah badan. Dan antum semua sahibul bait, mudah-mudahan Allah beri kemudahan segala urusan, Allah mudahkan segala urusan, Allah sehat afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah qabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan Rasulullah, al-mar'u ma'amman ahab. Kita ini akan berakhir, ya, akan ketemu ajal, akan ketemu alam akhirat. Wallahu a'lam, kita ini ke neraka atau ke surga. Ya, kita berharap apa-apa yang baik minallah, dari Allah. Kita mengharap kebaikan, supaya apa yang kita suka ini yang baik-baik. Kalau kita senang apa yang baik, tanda orang ini baik. Yang dimaksud Rasulullah, Nabi berkata kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kadza wa kadza radhiyallahu anhum, dan semua sahabat Rasulullah, karena al-khairiyah, karena kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala nyuruhkan kita sholat. Ini bulan yang dikatakan syahrullah. Ada sesuatu yang mendekatkan kita kepada kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala yang tentukan seorang ini baik. Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Anda seorang dia melakukan amal buruk, mafhum mukhalafat, sebalik daripada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khaira, dia melakukan syar, suatu keburukan. Maka terus Allah subhanahu wa ta'ala
dalam surah Zalzalah itu nyambung, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi, beliau mengartikan itu bahwa Allah akan tunggu kapan kita ini benar. Orang itu yang melakukan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Tetap akan mendapatkan hisab, karena di saat seorang itu melakukan keburukan, ia terhukumi mafhum mukhalafat daripada faman ya'mal mithqala dzarratin khaira. Begitu. Jadi memang Al-Qur'an ini kitab yang menerangkan Mi'raj Nabi SAW di surah Al-Isra atau Bani Israel, yang membuat hati kita ini tertuntun. Subhanallah, Quran ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Sehingga kita ngerti Allah, mengenali Nabi SAW. Sehingga kita hubbillah, yang mana Allah memerintahkan kita salat untuk kita ibadah ke Allah. Allah menyuruhkan kita salat. Allah yang menggerakkan kita kerjakan salat. Allah yang membuat mata kita ini baik. Allah yang membuat telinga kita ini baik. Allah yang memberikan al-khairiyah, kebaikan itu, dan Allah memerintahkan di antara ibadah semua amal-amal saleh, al-khairiyah yang dikatakan itu as-salat, yang dikatakan salat ini al-imaduddin, dikatakan Rasulullah tiang agama, man agamaha faqad agama din, dikatakan Rasul. Siapa kita ngerjakan salat, kita negakkan agama. Insyaallah yang dikatakan Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab, akan mendapatkan kita ini apa yang kita suka dengan akhir husnul khatimah. Amin. Ini alhamdulillah orang yang mendapatkan keberuntungan mati husnul khatimah. Wa na'udzubillah, orang dia mati su'il khatimah. Ini mati susah. Yang paling jelas orang mati su'il khatimah orang kafir. Itu pasti mati udah hidup nggak ngerti syahadat, hidup nggak pernah sholat. Maka yang bedakan kita sama orang yang nggak ngerti agama ini sholatnya kita. Adzkurkum, dikatakan Allah, akan Allah jadikan seorang yang mengerjakan sholat itu abdun soleh, hamba yang dikatakan memiliki asar di wajahnya, ada cahaya nur di wajah seorang hamba yang ia kemusolah, mendirikan sholat. Nah itu sudah katakan as-sholatu imaduddin, tiang agama. Man agamaha faqad agamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Cahaya ini apa, Habib? Cahaya ini syafaat yang akan mendekat kepada kecintaan seorang itu kepada al-khairiyah, kebaikan yang dibawa sehingga orang ini ketemu umur dajjal, yang mana Rasulullah katakan al-mar'u ma'aman ahab, akan berkumpul dengan apa seorang itu, dengan kesenangannya. Maka dikatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kalau benci Nabi susah. Wah, ini ribet. Golongan munafik dikatakan di zaman Rasulullah yang dia benci kepada ahlul bait Nabi. Wah, ini masalah. Hati-hati. Orang membuat makar dengan Allah, membuat masalah dengan Allah, Allah buat, Allah beri masalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Bayangkan orang ini enggak pernah meninggalkan salat, wa hadza, orang memang muhsinin, orang yang mendapatkan wilayah megam. Allah katakan ahlu tuqa, yang takwa, yang memang di hati orang ini hayat Al-Qur'an, hidup Al-Qur'an. Masya Allah. Orang yang mendapatkan keteduhan Allah subhanahu wa ta'ala, enggak mendapatkan makar murkanya Allah. Ngebayangin hidup kalau susah, mendingan kita ngebayangin senang dan kita sholat. Ini sholat ini sempurnanya perbuatan seorang, dan musuh dari sholat ini nifak, orang yang munafik. Jadi orang agama Islam tapi dia benci Nabi, benci ahlul bait Nabi. Ini buat makar dia sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini Allah beri sepasang tangan. Ya, bagaimana kita ini ngerti ketika kita berwudu untuk mengerjakan salat sehingga takbiratul ihram.
Begitu itu dikatakan rukun sholat, begitu salam seorang ini terhukumi aqimus sholata lidzikri. Dia sudah melaksanakan yang Allah perintahkan untuk sholat kepadanya Allah. Terus sedik orangnya, jujur orangnya, gak khianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga seorang terus menjadi orang ini baik, dia berkumpul dengan apa-apa yang baik, sehingga kebaikan itu berkumpul terus berkesinambungan ila Rasulillah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataukah itu isnad, ataukah itu muwajjah, ataukah itu dengan musafahat. Ketika kita memandang orang soleh, dikatakan Habib Ali Habsyi, orang soleh itu pernah memandang orang soleh, termasuk yang dikatakan habaib dzurriyyah Rasulullah, pernah lihat abahnya, abahnya pernah lihat abahnya, abahnya pernah lihat abahnya, terus sampai Al-Imam Ali Zainal Abidin, sampai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai ra'a wajh Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayatkan kata wa kata dalam riwayat-riwayat hadis yang itu ma'ruf, yang sering kita ngerti riwayat tentang Sayyidina Hasan sama Husain ketika Rasulullah salat, ya, itu Sayyidina Hasan itu di pundak Nabi, di pundak Nabi ini dibiarin teman Nabi, ya. Mereka memang yang dikatakan Hasanain, dua kebaikan. Kita berharap melihat orang-orang soleh, ya, termasuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kita berharap melihat orang-orang soleh. Arba'atu madzahib, kita berharap melihat Imam Hanafi, kita berharap melihat Imam Malik, kita berharap melihat Imam Syafi'i. Maka dikatakan seorang akan kumpul, apa sih yang diinginkan orang ini? Apa yang disenangin orang ini? Apakah orang akan berharap selamat? Bagaimana kesenangan hati orang ini? Bagaimana tempat-tempat yang disenangin orang ini? Almar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Anda seorang dia ngerti bahwasanya Nabi SAW ini Rasulnya, Anda di orang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbnya, Tuhannya, Anda seorang ini mengetahui bahwa Al-Quran Al-Karim ini kitabnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan salat untuk kita kerjakan. Washkuruli wala takfurun. Gak akan orang ini pernah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jauh dari rahmat Allah ini ngeri. Orang yang jauh dari dipandangnya Allah ini ngeri. Orang yang termasuk kufur nikmah, orang yang munafik, orang yang selalu dusta, mendustakan atau kadzab atau dia dusta. Wallahu a'lam, orang-orang yang dikatakan jahil, yang ia selalu menganggap dirinya ini benar, ini naudzubillah. Seorang akan mendapatkan kesenangan hati, seorang akan mendapatkan akhir hayat nanti ketika mati husnul khatimah, bagaimana mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang ini melihat Rasulullah, bagaimana orang ini dipandang Rasulullah, bagaimana orang ini mendengar Rasulullah, bagaimana orang ini dengar Rasulullah, bagaimana orang ini mengikuti akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi SAW melihat orang ini. Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dalam kekeramahan beliau Habib Ali Habsyi, Rasulullah memanggil Habib Ali, ya waladi Ali, wahai anakku Ali. Itu setiap rawi maulid ini ketemu Nabi Muhammad, ra'a Rasulullah, melihat Nabi ya Allah. Maka kita baca maulid Al-Habib Ali Habsyi untuk kita mendapatkan fadilatus sunnah Rasul, untuk kita bisa melihat Nabi Muhammad. Maka dikatakan almar'u ma'aman ahab, seorang bagaimana kita cinta kepada ibu kita. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi katakan, andai kata aku ketika kecil saking sayang Habib Ali Habsyi kepada ibunya, ini akhlak luar biasa, seperti Nabi Muhammad SAW. Begitu sayang Rasulullah kepada Sayyidah Aminah bintu Wahab, ibunda Rasul radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi menangis ketika Sayyidah Aminah bintu Wahab wafat di satu desa di Abwa. Sepanjang jalan Rasulullah nangis, sampai ketemu Abdul Muthalib, kakeknya bingung, kenapa ini Rasulullah, kenapa ini Muhammad. Nah, dikatakan pelayannya ketika itu bahwa Sayyidah Aminah bintu Wahab wafat. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sangat sayang kepada ibunya, sehingga dia pernah katakan, andai kata aku masih kecil, dijual ibu ke pasar, aku ridho. Itu saking luar biasa orang yang dekat, yang dikatakan Rasulullah almar'u ma'aman ahab. Seorang ini akan seperti apa? Orang yang alim, sudah dia mengamalkan ilmu dan memang punya ilmu. Orang yang punya akhlak,
orang yang melihat dengan pandangan bagaimana cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad yang diajarkan orang-orang alim bil isnad, dengan sanad wa tolab, dan dia ini pernah berhubungan dengan orang yang orang ini pernah mandang orang sebelumnya duduk seperti ini, seperti Majlis Al-Khair ini, sehingga mengundang rahmat Allah. Malaikat-malaikat mencatat amal perbuatan segala kebaikan kita ini seperti sebelum-sebelumnya, terus sampai di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW hidup. Yang dikatakan keberkahan, yang dikatakan keberuntungan, yang dikatakan seorang mendapatkan kuat iman di zaman akhir. Ini zaman akhir, tahun 1446 Hijriah. Zaman udah milenium. Tahun 2025 Masehi. Wah, ini zaman udah tua, ya. Zaman Nabi udah 14 abad yang lalu Rasulullah wafat, tinggalkan kita. Begitu kita bagaimana kita mikirin Rasulullah? Bagaimana kita ngebayangkan Nabi? Bagaimana bayangan apa yang kita lihat di kepala kita ini Nabi Muhammad? Apa yang kita pandang di mata kita ini, karena kita mengharap ini suatu yang Nabi SAW ini ridho. Ati Allah wa ati Rasul dikatakan. Bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad? Bagaimana pandangan kita ini mendapatkan ketenangan, mendapatkan zikir yang dikatakan al-ilmu. Orang mendapatkan sesuatu sehingga ia mendapatkan pahala, sehingga Allah ridha kepada orang ini, dan ini yang dikatakan al-ilmu. Alam Al-Quran, Allah yang mengajarkan, yang menyampaikan wahyu itu Sayyidina Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ngerti al-ilmu. Maka terus wudu, salat, ruku, salam, segala sesuatu, sehingga di dunia sunnah memberi salam, wajib menjawab salam. Ini yang dikatakan ini hidayah ya Allah. Ketika seorang melihat sesuatu, apa hukum melihat sesuatu? Ataukah wajib ataukah mubah? Tapi ketika seorang melihat tempat sujud, fardu dikatakan. Nah, ini rahasia sir yang Allah berikan fi athar sujud setiap kita mengerjakan sholat. Nah, kalau kita taraka sholat rugi. Kita nggak ngerti subuh, kita nggak ngerti asar, kita nggak ngerti maghrib. Apa kita kerjakan sia-sia? Sesuatu yang nggak mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang jauh dari rahmat Allah, Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik, makar dengan Allah. Dia buat masalah dengan Allah. Orang kalau punya masalah dengan Allah, udah hati-hati dah. Ini khalik Tuhan. Khalaqa kulli syai' dikatakan, yang menjadikan segala sesuatu. Khalqa, Allah yang mendirikan sehingga makhluk-makhluk itu, kita manusia minatin Nabi Allah Adam, sehingga terus beranak keturunan. Terus sehingga 12 Rabiul Awal lahir, ya, kita baca maulidnya Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang kita ngelihat, kita mandang Habib zuriyah Nabi Muhammad SAW. Wah, suatu kesenangan yang dikatakan. Ya, qul bi fadlillah dikatakan semua pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. Allah memberikan rahmat, senang hati kita. Fa bidzalika falyafrahu. Daripadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kita senang. Ya, kalau orang dia mendapatkan susah dah. Orang kalau mendapatkan alhamdulillah, dia bisa bersyukur ke Allah, ini orang luar biasa. Ada di Bogor, ya, di Bogor di Carutan Ilir. Kiai Haji Dadang Soekarna. Ada di sana tuh Tapatilas Gong peninggalan Sunan Gunung Jati. Ya, Kasepuhan Cirebon sana. Ini Masya Allah. Anak dekat sama ini Kiai ini Masya Allah. Ini Kiai selalu ngomong Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap ngaji Alhamdulillah. Masya Allah. Itu kuping agak kurang ngedengar. Ya, tapi dia masih bersyukur. Ini orang pintar, kadang orang pintar minterin orang, ngadalin orang, ngancilin orang. Ya, orang kadang singa dibikin kucing, kadang orang buaya dibikin kadal, kurang ajar. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala wal khairul makirin. Ketika makar Allah, hati-hati. Lu dibikin pusing ntar sama Allah. Kalau kita bikin pusing agama Allah, ya, kalau kita nyenengin aturan-aturan, kita taatilah wa rasul, kita ngikutin aturan Allah dan Nabi Muhammad, kita selamat, kita senang. Tapi kalau kita buat makar, kita ini makhluk. Kita ini tidur, Allah yang tidurin. Ya, kita nanti lu pada kawin, Allah yang kawinin, yang nikahin. Nah, bahkan dikatakan nikah ini langsung Allah mempersaksikan ini. Iya, orang hidup
Harus ngerti, harus ngerti. Harus ngerti rezeki Allah yang berikan. Qul bi fadlillah. Semua pemberian Allah. Kalau Allah nggak beri apa-apa, ya orang nggak punya apa-apa. Allah nggak beri kesenangan, orang nggak bakalan senang. Nggak bakalan orang Allah tentukan susah, dia senang. Nah, kita guna berkumpul seperti Allah berikan senang terus, banjir berkah terus, Allah berikan rahmat terus. Karena apa? Yang selalu mandang kebaikan. Tapi bukan berarti orang mandang kebaikan ini orang lemah, bukan. Orang yang lemah ini orang yang nantangin Allah. Orang yang kurang ajar kepada habaib ini orang yang lemah. Orang yang berani, orang yang apa? Ia rajin ibadah. Sedik, orang ini jujur. Ini yang dikatakan orang mendapatkan futuhul arifin, mendapatkan pandangan al-khairiyah, kebaikan. Allah sudah katakan, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kita bersyukur, kita ngerjakan sholat. Ini ibadah, ya, harus dengan amaliyah. Orang kalau ente ngelihat orang soleh tapi dia munafik, dia kadzab. Ini bukan orang soleh. Ente kalau ngelihat orang alim tapi dia nggak salat, ini kadzab. Ini orang bukan orang alim. Wahada jahil orang ini. Ada orang lihat apa? Sehingga Nabi katakan almar'u ma'aman ahab, akan berkumpul kita dengan apa yang kita suka. Bagaimana birrul walidain, ketaatan kita kepada orang tua. Al-Mufaqqih katakan seperti itu. Karena Nabi Muhammad SAW, karena kita umat Rasulullah, untuk kita dilihat Nabi Muhammad mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah mikir-mikir apa-apa yang susah di dunia ini. Ya, kesusahan ini diri kita yang buat. Kita waktu umur gak ngerti, gak lama. Kita akan ketemu umur, akan ketemu ajal. Bagaimana kita lihat aulia-aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu akhir hayat disanding Nabi Muhammad SAW. Selama hidup mikirkan Nabi Muhammad. Wali Allah majdzub. Contoh Habib Sekhan, ya, bin Mustafa Al-Bahar, ya, itu setiap waktu yang dipikirin Allah sama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang mendapatkan kemuliaan yang Rasulullah katakan. Suatu kemuliaan kita kumpul sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi memperlihatkan kebesaran ibumu, ummuka. Yang dikatakan seorang mendapatkan akram kemuliaan karena birrul walidain. Imam Bukhari katakan jalan kita untuk mendapatkan surga paling cepat taat kita kepada orang tua. Birrul walidain. Begitu di surga, wallahi demi Allah, kita akan melihat wajah Nabi Muhammad, amin. Ini keberuntungan orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang orang mendapatkan hikmah, yang orang menggagap Quran di hati orang ini, yang orang enggak ribet akan makar Allah Subhanahu wa taala. Wallahul khairul makirin dikatakan. Hati-hati kalau kita mendapatkan murka Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis al-khair, Allah qabul hajat antum, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sehat afiahkan badan. Wabillahi taufik wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.